Dan untuk membahas soal ini kita sudah bersama Guru Besar Tata Negara, Hukum Tata Negara di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sekaligus dosen hukum di Universitas Bayangkara, Profesor Juanda. Profesor, selamat malam. Malam, perlu saya koreksi, saya bukan di BDN dan Bayangkara lagi ya. Oke, baik. Sorry. Baik. Ya. Prof, Ya. berbicara mengenai persidangan hari ini, bagaimana Anda melihat pertanyaan yang diajukan oleh para hakim konstitusi? Cukup kuat tidak, Prof, untuk mendalami sejumlah isu seperti politisasi bansos, dugaan cawe-cawe presiden dan para menteri seperti yang didalilkan para penggugat? Ya, saya kira dalam hal ini, 4 menteri tadi itu kelihatannya dia menerangkan soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi atau tupoksi mereka masing-masing. Dan sifatnya saya lihat ini semuanya normatif. Nah, artinya tidak ada yang terkuat ada kaitan dengan persoalan pemilu, pilpres. Sehingga saya lihat apa yang disampaikan oleh 4 menteri itu tidak relevan sebenarnya kalau mau menggali persoalan adanya pelanggaran bansos dan segala macam. Saya kira itu sementara. Oke, posisinya kan memang keterangan sudah disampaikan, tapi apakah memang seharusnya hakim konstitusi lebih menggali lagi lebih dalam sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu ya saat ini publik bertanya-tanya tentang sejumlah isu ini? Iya, hakim konstitusi sebenarnya sudah melakukan apa yang menjadi kewenangan hakim konstitusi, tetapi ketika dia tanya mengarah kepada persoalan pilpres, tentu mereka menteri-menteri yang dihadirkan tadi tentu dia sudah tahu bahwa tidak mungkin dia menerangkan hal-hal yang kira-kira yang mengarah kepada tindakan atau perbuatan yang cenderung untuk mendeskripsikan adanya pelanggaran di pilpres atau kebijakan pemerintah yang mendukung pada salah satu paslon. Jadi apapun yang ditanya oleh hakim konstitusi tadi, saya kira tidak mungkin terkuak karena mereka juga tahu dan mereka juga orang-orang pintar. Ya, saya kira ini tidak ada yang didapat dari 4 menteri tadi kecuali menerangkan secara normatif apa yang sudah menjadi tugas pokok mereka. Saya kira demikian. Artinya upaya menghadirkan para menteri ini sebenarnya secara substansi tidak terlalu berpengaruh, begitu Prof? Ya, kalau saya lihat tadi itu tidak berpengaruh terhadap apa yang diinginkan oleh para pemohon 01 maupun 03. Jadi berpengaruh hanya sekedar menerangkan, oh ternyata kesimpulan menurut saya itu bahwa ya kebijakan pemerintah itu yang sudah direncanakan soal bansos, soal penganggaran, kemudian dan kaitan dengan sudut ekonomi, kenapa itu dilakukan karena ada pertimbangan El Nino dan sebagainya. Jadi tidak ada sedikit menyinggung persoalan misalnya bansos itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung salah satu paslon. Sehingga menurut saya tidak ada pengaruh tadi. Oke. Ya. Oke, jika tidak ada pengaruh, pertanyaan saya selanjutnya karena kita tahu ada saksi yang sudah dihadirkan, saksi ahli, beberapa bukti, sehingga pernyataan para menteri ini kemungkinan kecil bisa mempengaruhi atau berkontribusi pada penilaian hakim dan juga keputusan yang akan dibuat. Ya, saya menduga begitu. Kita harus objektif, saya harus objektif menilai bahwa apa yang diinginkan kalau memang 01 dan 03 menginginkan bahwa ada kaitan antara kebijakan pemerintah berhubungan dengan pilpres ini tidak terbuka ke arah sana. Paling tidak hanya tadi itu karena semua itu direncanakan sejak awal dari aspek ekonomi, dari segi kemiskinan, dan untuk bagaimana menanggulangi persoalan pendidikan, semuanya normatif semua. Jadi tidak ada misalnya kita berharap dari Risma sebagai orang PDI Perjuangan
mampu berani untuk mengemukakan ya katakanlah sedikit yang berkaitan menyeruak atau membuka tabir sehingga ternyata bansos itu misalnya katakanlah tidak melibatkan Menteri Risma misalnya. Oh itu hanya kebijakan Pak Jokowi. Mereka tidak terungkap dan Risma kayaknya menurut saya itu tidak lepas mengungkapkan keterangan dia. Karena bagaimanapun Menteri adalah pembantu Presiden dan saya sejak dari awal mengatakan tidak akan terungkap kalau Menteri itu dihadirkan. Makanya Menteri itu kan bukan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, tapi Menteri itu dipanggil oleh Hakim Konstitusi dalam kerangka menjalankan prinsip pasif aktif. Aktif artinya hakim bisa mengundang siapapun demi untuk menggali soal-soal kebenaran, keadilan, demi untuk kepentingan negara. Bukan dia sebagai saksi. Saya kira itu. Sehingga kemudian tim kuasa hukum 0103 dan juga pihak dari KPU ataupun 02 tidak bisa bertanya tadi ya Prof ya, karena hanya hakim saja yang bertanya. Kan tidak boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Karena dia bukan saksi, ya, dia bukan pihak-pihak yang terkait karena kita anggap menteri itu kan dari pemerintah. Jadi ingin sedikit kalau memang saya lihat itu hanya untuk melepaskan unek-unek saja, jadi itulah. Tapi bagaimanapun sebenarnya ya untuk membuktikan dalil-dalil pemohon 01, 03 tidak hanya bergantung pada keterangan menteri loh. Jadi jangan kita hanya terfokus pada keterangan menteri sehingga 01, 03 tidak bisa membuktikan permohonan dia. Jadi tidak seperti itu. Nah, masih kita lihat bagaimana kemarin-kemarin pembuktian alat bukti saksi-saksi alih-alih yang diajukan oleh para pihak. Nah disitulah apakah ya hakim itu yakin dengan alat bukti yang sudah diajukan. Nah itu kita serahkan pada hakim. Bagaimana mazhab-mazhab yang dia gunakan dalam melihat semua persoalan dari awal sampai akhir di persidangan tadi. Baik. Pertanyaan terakhir, Prof. Di tengah krisis kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, apa yang kemudian bisa kita harapkan dari putusan hakim terkait sengketa Pilpres ini? Apakah bisa kita berharap kemungkinan ada terobosan-terobosan atau apapun itu bentuknya? Ya, kita berharap Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan yang substantif ya. Dan saya sering menggunakan paham mazhab progresif, bukan paham positivistik legalistik. Jangan hanya melihat bahwa undang-undang itulah yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Tapi undang-undang lebih dari itu kita melihat Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah untuk menegakkan konstitusi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Dan ketika Mahkamah Konstitusi melihat ternyata ada memang pelanggaran dari azas-azas pemilu kemarin, misalnya azas jujur, azas tidak adil misalnya atau ada keberpihakan, saya kira menurut saya hakim boleh mengambil terobosan perubahan hukum sehingga menghadirkan keadilan ke tengah masyarakat bangsa ini ya tidak hanya melulu pada norma-norma yang ada dalam undang-undang itu. Saya kira kalau itu dilakukan oleh hakim tapi dengan catatan asal para pemohon 01, 03 bisa membuktikan dan itu bisa meyakinkan hakim konstitusi. Saya kira yang lebih penting asal bisa itu dan hakim bisa meyakinkan itu, hakim dengan proses pembuktian kemarin, maka saya pikir tidak ada salahnya hakim itu mengambil keputusan atau terobosan hukum yang cukup adil demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan banyak hal yang bisa kita evaluasi dari pemilu Pilpres kemarin. Terima kasih. Baik, menanti keadilan substansif. Terima kasih Prof. Juanda sudah berbincang bersama kami di Prime News malam hari ini. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.